Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Handayani dalam video pembelajaran mengenai teori perilaku produsen. Semoga kalian dimudahkan untuk bisa memahami materi ini ya. Dari ilustrasi ini bisa saya kemukakan bahwa pasir tidak bernilai guna selama masih berada di pinggir sungai. Tetapi jika sudah dilakukan penambangan, diproses menjadi paving, akan lebih bermanfaat. Dari asalnya pasir, dengan kegiatan produksi tercipta benda baru sehingga menambah faedah atau kegunaan pasir tersebut. Dan untuk menghasilkan suatu produk atau output, produsen memerlukan faktor-faktor produksi atau input, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja, disebut juga labor. Sumber daya alam berupa tanah, air, dan sebagainya disebut juga resources. Modal bisa berupa bahan baku, mesin, atau disebut juga kapital. Keahlian, skill, merupakan kemampuan yang mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Bisa dicerminkan dalam pemakaian teknologi. Kita tahu bahwa tujuan utama produsen untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga produsen harus dapat mengombinasikan faktor-faktor produksi dengan tepat. Ada berbagai alternatif yang dapat dipilih dalam mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produksi yang efisien, yaitu melalui pendekatan total product, marginal product, total revenue, dan marginal revenue. Hubungan antara produk total, produk marginal, dan produk rata-rata dinyatakan dalam hukum produk marginal yang semakin menurun atau disebut sebagai the law of diminishing marginal return, di mana hukum ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut hukum ini, apabila faktor produksi dalam hal ini adalah tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan atau marginal produk akan semakin berkurang dan pada akhirnya mencapai nilai negatif. Tabel berikut bisa dijadikan dasar untuk menentukan berapa idealnya tenaga kerja yang nanti akan digunakan. Kita lihat di situasi A, dengan pemakaian tenaga kerja 1 bisa menghasilkan total produk sebanyak 30. Untuk menghitung MP dengan rumus delta TP dibagi delta L, harus dihitung delta TP dan delta L nya dulu. Delta TP adalah perubahan TP di situasi A dan situasi sebelumnya. Karena sebelumnya belum ada produksi, maka TP masih 0. Demikian juga dengan tenaga kerjanya 0. Dengan demikian delta TP 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Delta L 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi bisa dihitung MP nya adalah 30 bagi 1 sama dengan 30. Ini di situasi A. Untuk situasi B, tenaga kerja 2 bisa menghasilkan total produk 80. Delta TP nya adalah TP di situasi B dikurangi dengan TP di situasi A. Jadi 80 dikurangi 30 sama dengan 50. Delta L nya juga
2 dikurangi 1, jadi MP-nya adalah 50 dibagi 1 sama dengan 50. Begitu seterusnya, bisa dihitung MP untuk situasi yang lain. Jika kita amati pertambahan terus-menerus sebanyak unit tenaga kerja, akibatnya TP akan meningkat, yang disertai juga dengan pertambahan hasil yang meningkat juga. Ini terjadi di situasi A, B, dan C. Tetapi jika tenaga kerja ditambah terus 1 unit, TP mulai melambat peningkatannya, sedangkan pertambahan hasil produknya justru menurun. Nah, ini bisa dilihat di situasi D hingga H. Tetapi jika tenaga kerja ditambah lagi 1 unit, maka MP malah akhirnya nanti negatif. Kenapa negatif? Nah, ini dikarenakan karena TP mengalami penurunan. Coba kita buktikan, kita hitung di situasi I. Terjadi di situasi I. Di sini dengan tenaga kerja 9, TP-nya 288. Delta TP-nya yaitu TP di situasi I dikurangi dengan TP di situasi H. Jadi 288 dikurangi 304 sama dengan min 16. Jadi MP-nya adalah min 16 dibagi 1, jadi sama dengan min 16. Nah, dari sini bisa disimpulkan ada 3 tahapan produksi. Ya, di sini tahap 1 yang berada di area biru sini, penambahan tenaga kerja 1 menjadi 2 dan 3, total produknya juga mengalami pertambahan yang semakin cepat, yaitu 30 menjadi 80, kemudian menjadi 162. Situasi ini disebut sebagai increasing marginal return. Nah, dengan pemakaian tenaga kerja 3 inilah produsen berada pada kondisi yang ideal dalam berproduksi. Karena setiap tambahan tenaga kerja tersebut menghasilkan tambahan hasil produk atau marginal produk yang lebih besar dari yang dicapai sebelumnya. Pada tahap 2 atau yang berwarna kuning, penambahan dari 4 sampai 8 unit tenaga kerja itu total produknya masih bertambah, tetapi jumlah pertambahan hasil produknya atau marginal produknya semakin sedikit. Pada tahap kedua inilah hukum the law of diminishing marginal return berlaku. Di sini produsen masih bisa melakukan produksi di tahap ini, ya, karena TP masih meningkat, bahkan di tenaga kerja 8, pemakaian tenaga kerja 8 di situ mencapai TP yang maksimal. Dan yang di tahap 3, penambahan tenaga kerja justru tidak menambah atau meningkatkan TP, ya, sehingga akan menyebabkan MP-nya menjadi negatif seperti yang kita hitung tadi. Nah, tahapan ini disebut sebagai negatif marginal return. Berikut adalah total produk yang digambarkan dalam bentuk kurva, di mana sumbu horizontal menunjukkan jumlah tenaga kerja dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah total produk. Di tahap 1 ini peningkatan tenaga kerja dari 1 menjadi 2 kemudian 3 akan menyebabkan peningkatan total produk yang sangat tajam, yaitu sebesar 30, 80, dan 162. Tetapi di tahap 2 penambahan tenaga kerja dari 4 akhirnya sampai 8 masih menyebabkan meningkatkan total produk, meskipun peningkatan itu melambat dan produksi mencapai puncak atau maksimal di penggunaan 8 unit tenaga kerja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum the law of diminishing marginal return ini berlaku di tahap 2 ini.
Dan di tahap 3 yaitu penambahan tenaga kerja menjadi 9, justru total produk menjadi menurun. Dan kesimpulannya di sini adalah justru dengan meningkatkan tenaga kerja menjadi tidak efektif. Berikut adalah kurva MP dan AP, di mana di sini sumbu horizontal menunjukkan labor atau tenaga kerja dan sumbu vertikal adalah jumlah MP dan AP. Tahap 1 di sini MP mengalami peningkatan dan mencapai titik maksimal dengan ditambahnya menjadi 3 unit tenaga kerja. Tetapi di tahap 2 setelah ditambah menjadi 4 unit tenaga kerja, MP makin menurun hingga di pemakaian 8 unit tenaga kerja. Di situ bisa dilihat pemakaian tenaga kerja 8, MP-nya adalah 0. Ini artinya pada saat bersamaan TP bisa dilihat di tingkat pemakaian 8 unit tenaga kerja berada di puncak tertinggi atau maksimal. Jadi bisa disimpulkan ketika total produk itu maksimal, MP adalah 0. Isoquant menunjukkan berbagai pilihan kombinasi yang dapat dipilih untuk menghasilkan output tertentu. Titik A, B, C, dan D ini adalah kombinasi pemakaian dua faktor produksi yang bisa dirubah jumlahnya, tetapi tetap menghasilkan jumlah output yang sama, yaitu sebesar 1500. Kita lihat titik A, kombinasi faktor produksinya pemakaian tenaga kerjanya sebesar L1 dan pemakaian modalnya sebesar K1 dan menghasilkan output sebesar 1500. Untuk titik B, produsen sini mengurangi pemakaian kapital menjadi sebesar K2 dan menambah pemakaian tenaga kerjanya sebesar L2. Tetapi kombinasi ini menghasilkan output yang sama, yaitu sebesar 1500. Demikian juga nanti untuk kombinasi C dan D, tetap kombinasi faktor produksinya berbeda tetapi tetap menghasilkan output yang sama sebesar 1500. Kurva berikut adalah kurva Isokos, yaitu adalah suatu garis batas biaya yang menggambarkan gabungan kombinasi penggunaan input atau faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan adalah sama. Di sini bisa dilihat titik A dengan pemakaian tenaga kerja 1 dan pemakaian modal 3, biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 600.000. Demikian juga di titik B. Titik B ini juga akan mengeluarkan biaya yang sama, yaitu sebesar 600.000 meskipun kombinasi penggunaan faktor produksinya berbeda dengan yang di titik A tadi. Kita lihat di sini titik B pemakaian tenaga kerjanya 2, sedangkan modalnya adalah 2. Seterusnya juga untuk C juga akan menghasilkan atau mengeluarkan biaya yang sama, padahal kombinasi penggunaan faktor produksinya juga berbeda.